spesial langsung dari Dinkes Banjarnegara. Dan di studio sudah hadir ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Dr. Latifah Hesti Purwaningtyas, MKes. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana caranya kemarin waktu di Rejasa Surya Yudarum? Alhamdulillah sukses, Sukses semuanya ya? hadir Oke. dan bisa mengikuti sampai selesai. Oke, sukses, semuanya hadir, bisa mengikuti sampai selesai. Ya. Berarti materi yang dibawakan kan paling tidak tersampaikan ke mereka lah kemarin. Betul, ya. kemarin Oke. narasumbernya juga dokter spesialis paru. Dokter spesialis paru. Ya. Jadi yang punya keluhan batuk-batuk TBC Batuk-batuk, ya nyambung gitu ya. Siap, betul. Oke, hari ini Mitra Banjarnegara Bu Hesti sudah siapkan satu materi yakni tentang strategi penanganan TBC melalui simpatik, yakni aksi meningkatkan penemuan TBC dengan intervensi kolaboratif. Ya. Untuk membuka lah, mungkin mengingatkan kembali masyarakat tentang TBC di Banjarnegara, gambarannya janjani seperti apa untuk saat sekarang Bu Hesti? Ya. Terima kasih Mas. Di Banjarnegara angka temuan TBC itu masih sangat rendah. Masih rendah. Masih gitu rendah ya. sehingga kita harus bagaimana mempunyai solusi untuk bisa meningkatkan temuan kasus TBC ini, baik suspek atau yang terduga maupun yang positif. Seperti itu. Jadi untuk temuan kasusnya masih rendah Masih gitu rendah, ya? Masih rendahnya karena belum tergali semua atau yang, memang rendah gitu ya? Bisa yang pasti adalah mereka itu belum terlalu mau untuk mengeksplor bahwa ada keluhan TBC karena masih ada stigma di masyarakat sehingga malu. Kalau TBC malu gitu ya. Kalau dikatakan di diagnosis TBC itu malu. Jadi sebetulnya kalau kita betul-betul mencari, ini banyak penderita yang sampai saat ini belum terdeteksi. Iya. Berarti ada kemungkinan pengidap TBC yang belum terdeteksi lah ya. Betul. Karena mungkin belum melaporkan ke pihak setempat atau pihak kesehatan. Belum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga belum terdiagnosis sebagai TBC. Iya. Begitu masalahnya. Sebenarnya kalau TBC itu yang menjadi penyebab apa ini Bu Hesti? TBC itu disebabkan oleh kuman atau bakteri. Itu yang utama ya? Yang utama. Bukan karena rokok ya? Mboten. Sanes, rokok bukan penyebab langsung dari TBC. Tapi rokok itu bisa memperberat orang yang kena TBC. Perokok tuh bisa memperberat gitu ya, jangan merokok. Bukan penyebab utama. Penyebab utama tetap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu penyebab utamanya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Jadi yang lain-lain bisa menjadi pelengkap ketika Anda perokok bisa lebih berat sakitnya. Tanda-tandanya kalau batuknya 1 minggu atau 1 bulan atau gimana Bu? Kita bisa mencurigai seseorang itu sebagai terduga TBC apabila ditemukan batuk yang lebih dari 2 minggu, kadang disertai dahak. Jadi gitu ya? Dahaknya itu bisa juga kadang ada darahnya. Nah itu yang kita sudah curiga untuk ke arah TBC. Kemudian demam atau sering badannya anget yang lama berkepanjangan. Kemudian keluar keringat dingin di malam hari tanpa aktivitas. Jadi tiduran, nonton TV, tiba-tiba keluar keringat dinginnya. Kemudian penurunan berat badan yang tidak tahu penyebabnya. Artinya kok saya batuk 2 minggu dan berat badan saya terus menurun. Biasanya pasien datangnya ke kita itu seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah nafsu makan menurun dan lemas atau merasa cepat lelah. Jadi tanpa ada energi lah. Rasanya lungkrah, lemes, batuk-batuk, kemudian nafsu makan menurun gitu. Sehingga berat badannya juga menurun. Ikut menurun gitu ya. Tanda-tandanya sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bu Hesti. Kalau yang batuk berdahak lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dahak gitu ya, disertai darah. Ini jangan-jangan TBC. Periksakanlah kalau Anda ragu. Terus tadi ada tanda yang lain juga, berkeringat di malam hari tanpa
aktivitas berat, nafsu makan menurun juga termasuk tanda-tanda ya? Termasuk tanda-tanda. Nafsu makan menurun, dampaknya berat badan menurun. Iya, tapi menurunnya mungkin dalam hitungan waktu ya, bukan cuma satu kali. Ya, artinya nafsu makannya menurun hanya 1 hari, mungkin ini beda lah. Beda. Ini dalam proses dalam sekian minggu kok batuk-batuk nggak sembuh, kemudian kok berat badan saya turun, nafsu makan saya rendah. Nah, ini kita curiga ke arah TBC. Jadi silakan. Mungkin ada masyarakat yang jarang tersentuh kesehatan karena malas periksa dan lain sebagainya. Malu ya. Maka saya tekankan kepada pendengar bahwa TBC itu bukan penyakit keturunan. Sanes keturunan. Kemudian sanes penyakit yang aib. Bukan aib. Gitu, ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bisa sembuh. Nah, itu harus dipegang. Ya. TBC bukan aib, bukan karena faktor keturunan. Jawabannya juga pasti bisa sembuh. Yang penting diobati itu. Yang penting minum obatnya teratur selama gitu ya. 6 bulan. Selama 6 bulan. Ini TBC bisa disembuhkan, intinya jawabannya seperti itulah ya. Ya, intinya seperti itu. Mitra Penyelenggara, kita ingatkan, kita ada nomor telepon dan nomor WA di 085129619691. Siapa tahu ada yang pengen nambahin informasi yang lebih faktual mungkin tentang TBC. Saya TBC tidak sampai 6 bulan juga sembuh misalkan. Atau saya sudah berobat teratur 6 bulan orang mari-mari gitu ya. Ini benar atau salah atau benar gitu. Bolehlah, silakan Anda komen. Yang penting terkait dengan materi kita, yakni tentang TBC. Strategi penanganan TBC melalui simpatik. Ini sebelum jauh-jauh lah, Bu. Kenapa kok perlu ada strategi penanganan TBC melalui simpatik, Bu? Ya, karena kita menganggap bahwa selama ini itu yang maksimal bekerja hanya dinas kesehatan. Ya, hanya dinas gitu ya. Hanya dinas kesehatan. Sedangkan berapa sih SDM kami? Padahal masyarakat kita sudah 1 juta sekian. Nah, kenapa pentingnya kolaborasi? Karena kami pengen bahwa ini loh TBC itu masalah kita bersama. Jadi kita pengen kolaborasi dengan Pentahelix dari unsur dari pemerintah sendiri, kemudian dari akademisi, kemudian dari pelaku usaha, kemudian dari komunitas yang lain dan media. Agar mereka itu mensosialisasikan ini loh gejala TBC seperti ini, dan TBC itu bukan sebuah aib. Itu ada sebuah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan juga bisa disembuhkan. Jadi kami pengen semuanya itu membantu kami mensosialisasikan. Setidaknya apabila ada masyarakat yang memenuhi tanda-tanda tadi untuk dimotivasi segera ke Fasiankes. Kemudian kami juga yang sangat penting adalah di populasi padat, Pak. Contoh kasus lapas. Di lapas gitu lapas ya. Itu warga binaan Nyun Pangapunten biasanya kan melebihi dari kuota. Overkapasitas. Jadi apabila di situ ada satu yang kena, penularannya sangat cepat. Ya, gitu makanya kami menyasar ke populasi padat atau populasi berisiko antara lain lapas dan pondok pesantren. Lapas dan pondok pesantren gitu ya. Pondok pesantren pun biasanya juga padat. Dari yang padat-padat tadi, apalagi yang overkapasitas, emang pernah ditemui ini kasus di sana ada yang mengidap TBC? Pernah, Pak. Kita di lapas itu beberapa kali ada temuan, bahkan terakhir itu ada satu, kemudian kita ke sana mengadakan screening secara serempak, ketemu 17 kasus, Pak. Ketemu 17 kasus sudah gitu tertular, ya. Jadi di lapas ini? Di lapas. Sehingga kita betul-betul harus dilakukan pemeriksaan secara rutin ke lapas ya. Kemudian pabrik, Pak. Pabrik kan biasanya yang pertama mereka juga populasi padat. Benar. Yang kedua, Nyun Pangapunten, jarang yang menggunakan APD, terutama masker. Nah, maskernya udah kurang sekarang. Takutnya kalau saat COVID saja ya, Pak. Biasanya. Sama ngurangin dingin ya kalau pas pakai motor. Betul. Kalau naik motor, kalau di pabrik nggak pakai. Nah, artinya kalau misalnya di situ ada satu yang memang TBC positif, bisa menular ke yang lain. Maka kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan memastikan untuk kesehatan kerja di lingkungan pabrik itu terpenuhi. Terutama adalah penggunaan masker. Masker ketika ada di pabrik, termasuk di tempat-tempat lain yang cukup padat.
Itu kalau di pabrik sih member ya, orang lagi kerja pakai masker biasanya untuk keselamatan juga, keamanan. Tapi kalau di pondok-pondok, di lapas kayaknya rada susah ya. Iya, artinya setidaknya kalau mereka itu sudah terpapar, ya setidaknya kayak diisolasi. Artinya jangan ditempatkan bareng-bareng. Sampai mereka yang sudah positif ini diobati dan pemeriksaan laboratnya sudah berubah menjadi negatif. Betul. Enggak masalah ya. Kalau tidak pun salah satu mekanismenya yang bersangkutan yang pakai masker. Yang bersangkutan ya. Harus tahu diri dong. Harus tahu diri. Tapi kita kasih masukan bahwa setidaknya tidak terjadi penularan dan Anda pun sudah kita obati. Jadi biar semua aman. Betul. Yang bersangkutan gunakan masker. Gunakan masker. Bagi Anda yang mungkin punya gejala batuk-batuk cukup lama, apalagi belum sempat datang ke pihak kesehatan, ya sebaiknya maskernya dipakai. Bu, langkah antisipasi ketika TBC ini kan rentan mengidap yang ada di daerah-daerah ramai tadi lah ya, banyak penghuni, seperti pondok pesantren, seperti lapas, pabrik dan lain sebagainya. Dari pihak kesehatan sendiri, mungkin dari Dinkes, Puskesmas atau yang lain, rutin enggak sih? Katakanlah melakukan pencegahan di tempat-tempat tadi? Ya, makanya saya bilang kami perlu inovasi simpatik. Karena nyun pangapunten, kadang beberapa perusahaan itu masih berat kalau kami masuk. Ya, karena apa? Kadang mereka berpikir adalah waktu. Mereka akan rugi jika karyawannya melakukan screening. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah betul-betul sadar dan membolehkan. Nah, dengan cara ini maka kami langsung tembus ke Apindo agar mereka membolehkan kita untuk waktu menyesuaikan mereka. Ya, kalau memang itu menjadi wilayah puskesmas, biasanya puskesmas yang turun. Tapi biasanya kalau memang katakanlah populasinya sangat besar, Dinkes backup. Itu kalau populasinya besar ya. Tapi kalau yang masih tercover di wilayah puskesmas, yang percayakan sama puskesmas gitu ya. Pondok-pondok itu kan juga di wilayah puskesmas banyak, jadi mereka yang turun. Kami mempunyai ujung tombaknya puskesmas. Salah satunya ini Pak, saya juga membuat modul tentang buku ajar TB untuk siswa SD dan SMP, dan alhamdulillah semua sekolah di kecamatan sudah melaksanakan pembelajaran dengan modul kepada siswanya. Dan kami dibantu oleh teman-teman guru UKS kemudian dokter kecil dan kader kesehatan remaja. Ya di sekolah masing-masing setidaknya anak-anak itu sudah terbekali dengan gejala TB itu seperti apa. Sudah tahu lah ya. Ya, mereka bisa memotivasi terutama keluarganya dan lingkungannya. Itu saja. Kalau TBC saat sekarang sendiri korbannya lebih banyak yang tertimpa TBC ini rata-rata umur tua atau anak-anak juga ada? Anak-anak juga ada Bapak. Mungkin sering mendengar anak saya kena flek. Anak saya juga dulu seperti itu waktu SD itu ya. Itu TBC Bapak. Nah, 6 bulan juga waktu itu. Jadi kadang orang itu keren istilahnya doang itu ya, fleknya itu ya. Padahal kenapa disebut flek Bapak? Karena paru-parunya saat dirangsang itu ada flek-flek kuman TBC-nya. Jadi TBC menyerang semua usia. Semua usia. Nah, kita yang paling kita betul-betul harus backup apabila menyerang pada usia produktif. Karena akan sangat mengganggu perekonomian di keluarganya. Betul sekali. Sehingga dengan minum obat secara teratur 6 bulan, insya Allah dia akan sembuh normal kembali. Dan yang saya pesankan, jangan ada stigmatisasi. Biarlah mereka tetap bekerja sesuai dengan kemampuannya dan potensinya. Kemudian jangan dikucilkan. Karena TBC itu bukan aib, TBC bukan penyakit keturunan. Dekati berarti kalau ada yang orang TBC ya. Kalau belum berobat, ajak berobat. Diobati. Motivasi. Informasinya gratis yang 6 bulan itu ya. Obat TBC. Obat TBC adalah obat dari kementerian dan itu adalah gratis. Dan kita harus ada pengawas minum obat. Karena kenapa? Pengawasnya keluarga ya. Terdekat. Jangan BSD. Jangan telepon jauh. Kenapa? Karena kadang masyarakat kita itu kalau sudah merasa enak, itu dia merasa sembuh dan berhenti minum obat.
masih ada yang merasa gitu ya. Nah, karena 6 bulan Pak, bukan waktu yang bukan waktu yang singkat. Gitu ya. Dan resikonya apa? Kalau misalnya obat tidak diminum sesuai dengan aturan, nanti akan terjadi resistensi obat. Resistensi obat. Maksudnya? Maksudnya nanti apabila diberikan obat dengan dosis yang sama tidak mempan. Harus dengan dosis yang lebih tinggi. Itu. Tuh, jadi kita mohon resikonya. Sudah kepenak, sudah enggak batuk, sudah berat badan meningkat, obat tetap harus dihapuskan sampai 6 bulan. Betul. Jadi bagi yang sudah terdeteksi lah. Anda misalkan TBC, obat dari pihak kesehatan ya taatilah ya. Ya, betul. 6 bulan ya harus dihabiskan 6 bulan. Betul. Kurangi 1 hari enggak boleh Ibu, tetap ya. Tetap 6 bulan gitu ya. Biar sembuhnya betul-betul sembuh, kumannya betul-betul hilang, betul-betul mati. Ada yang alasan Bu, saya lupa itu tanggalnya cuma sampai 28 misalkan. Gitu ya. Biasanya itulah pentingnya ada pengawas minum obat, sehingga mereka mengingatkan, ini obatnya diminum ya, kemudian biasanya nanti obat habis baru ngambil ke puskesmas dan puskesmas ada catatannya. Pengawas minum obat ya. Ayo siapa yang paten? Ibunya, keponakannya, bapaknya atau siapa? Artinya yang bisa mengawasi setiap harinya. Ada satu yang tanya bukan telepon tapi WA, ini dari Pager Alam. Pager Alam masuknya mana, Sumatera atau mana ya? Apa Lampung ya Bu? Iya. Saya udah begitu hafal Pager Alam. Jauh sekali ya Pak. Mbak Rindang tahu Pager Alam? Lampung kayaknya. Pager Alam ini Paksaka Bimantara. Ini dengerin streaming gitu ya. Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam. TBC kok mudah menular? Kenapa satu keluarga bisa kena semua? Antisipasi terbaiknya gimana? Isolasi yang kena atau gimana? Terus ini tambahannya, pengobatan via obat apa suntik yang terbaik biar bisa cepat sembuh? Mau dijawab dulu Bu? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Paksaka Bimantara di Pager Alam. Pager Alam, terima kasih sudah ikut beratensi di acara ini. Kenapa bisa menular? Karena penularannya adalah lewat droplet atau percikan dahak. Sehingga apabila penderita ini meludah sembarangan, nah itulah kuman akan dihirup oleh satu keluarga itu sehingga bisa tertular. Meludah sembarangan ya. Jangan-jangan di sana disanggah. Sekarang sudah ada orang meludah sembarangan Bu. Nah, artinya kalau memang ada gejala-gejala seperti itu kalau meludah ya misalnya di kamar mandi atau di got atau di mana, sehingga percikan dahak yang mengandung kuman ini tidak menyebar ke keluarga. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah terdeteksi ya segera minum obat sesuai dengan aturan, dan 6 bulan ini adalah obatnya adalah obat secara oral, tablet ya. Baru nanti kalau terjadi resistensi obat itu mungkin bisa diberikan secara suntikan tapi untuk 6 bulan paket ini adalah obat yang diberikan secara oral atau diminum. Bukan baik tidaknya, tapi aturan bahwa yang untuk TBC awal atau terdeteksi TBC adalah 6 bulan secara diminum dengan oral atau diminum, tidak disuntikan. Kemudian bagaimana antisipasinya? Yang pertama seperti tadi saya bilang, kalau memang memungkinkan diisolasi, tapi kalaupun tidak ya yang bersangkutan memakai masker gitu dan tidak meludah sembarangan. Antisipasi lainnya, tolong rumahnya harus terang, sinar matahari masuk jangan sampai di dalam rumah lembab, sehingga akan sangat mudah sekali untuk penularan TBC. Betul. Matahari masuk ya? Ya, dibersihkan, disapu gitu ya. Ada petang. Kadang masyarakat itu punya jendela tapi nggak dibuka Pak. Nah, apa sebabnya ya? Ya, makanya untuk apa? Kalau dibuka kan lebih seger gitu ya. Udara masuk. Sinar matahari bisa masuk. Iya. Kalau untuk yang TBC ini Bu, Paksaka Bimantara, jawabannya seperti tadi ya. Itu kalau yang 6 bulan masih tetap obat ya. Obat. Tapi kalau yang oral, sudah lebih itu resistensi obat bisa kemungkinan diberikan suntikan. Karena dengan dosis yang obat sudah tidak mempan. Makanya silakan minum obat 6 bulan secara utuh. Yang penting kalau ditaati sembuh lah rata-rata ya. Bismillah sembuh. Ditaati kemudian tidak ada pantangan makan. Kadang jangan makan ikan, jangan makan telur, enggak.
Justru orang dengan penyakit TBC tingkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan yang bergizi sehingga daya tahannya bagus, sehingga tubuh akan melawan kuman dengan cepat. Oke. Jadi makannya kalau perlu ya yang enak-enak juga, yang enak bergizi gitu ya. Betul. Bu Latifah Hesti Purwaningtyas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, masih menjadi teman setia kita. Bu Hesti, kalau TBC itu lebih rawan menyerang orang ketika musim kemarau atau banyak hujan, misalkan ada pengaruh benda itu? Enggak, setiap musim bisa terjadi penularan. Jadi walaupun musim terang tetap ada risiko gitu ya. Artinya apabila tetap ada penderita TBC yang meludah sembarangan, kapanpun kumannya bisa menyebar dan menularkan kepada orang di sekitarnya. Ini kan kalau yang meludah sembarangan ada percikan dan lain sebagainya. Seandainya orang yang sakit itu berbicara bareng bisa. Berbicara mungkin ya, ngomong-ngomongan jarak dekat gitu ya. Bisa. Itu diantaranya. Jadi diantaranya itu. Oke. Tapi kalau selain itu kayaknya tipis lah ya untuk menular. Ya, TBC tidak menular melalui jabatan tangan, melalui makanan, tidak, tapi melalui sobat atau dahak yang dikeluarkan. Jadi nggak mau salaman dengan orang TBC, nggak nanti ketularan, nggak benar. Nggak mau katakanlah makan semeja dengan orang TBC. Nggak benar juga itu. Ya, makanya mari kita sama-sama bahwa jangan ada stigmatisasi dan diskriminasi. Ya, sehingga teman-teman TB juga psikisnya bagus. Psikisnya bagus, penyembuhannya juga akan lebih cepat. Lebih cepat. Harapannya seperti itu. Iya. Ketika orang sudah terdeteksi TBC, pengobatannya di mana saja, Bu? Obat TBC bisa diperoleh di Fasiankes ya, terutama Fasiankes pemerintah ataupun swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kalau menurut saya lebih baik di Fasiankes pemerintah karena harus ada pencatatan. Ada pencatatan. Sehingga bisa didapatkan di puskesmas ataupun di rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta pun bisa yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Tapi sebagian besar rumah sakit di kita sudah bekerja sama. Jadi di RSI, di Emmanuel maupun di PKU bisa. Dan nanti mereka yang akan mengambil obat ke dinas kesehatan, ke gudang farmasi. Tapi biasanya kalau memang TBC-nya itu tidak resistensi obat, biasanya dikembalikan ke puskesmas. Sehingga puskesmas yang memantau. Gini Bu, realitas sekarang contoh kecil saya lah. Kalau berobat kan lebih senang tempat yang dekat dengan rumah kita ya. Kalau dekat rumah biasanya kebanyakan kan adanya puskesmas. Kalau yang lebih tinggi ya rumah sakit gitu ya. Sebenarnya ketika kita berobat katakanlah TBC di puskesmas dan di rumah sakit itu sama penanganannya sih? Sama Pak. Sama. Jadi penegakan diagnosis TBC itu gold standarnya adalah dengan TCM, dengan tes cepat molekuler. TCM. Standar kedua adalah dengan pemeriksaan bakteriologi, yaitu kita diperiksa dengan mikroskop. Dari hasil itu baik dokter umum maupun dokter spesialis harus mentaati SOP bahwa pengobatan TB itu seperti ini. Fase insentif itu selama 2 bulan, kemudian fase lanjutan itu selama 4 bulan. Semuanya sama, fase intensif dan fase lanjutan. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ya. Betul. Dan obatnya juga sama. Ya, cuma namanya doang yang beda ya. Puskesmas atau rumah sakit. Tapi Bapak Ibu pendengar, insya Allah puskesmas sekarang itu bukan seperti dulu lagi. Jelas. Puskesmas sekarang sudah dengan peralatan yang lengkap, dengan tempat yang sudah bagus dan nyaman. Apalagi juga dengan pelayanannya gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir kalau puskesmas itu dulu mungkin hanya pusing kesleo masuk angin. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Laborat sudah lengkap. Betul. Jadi silakan. Kalau yang malas ke rumah sakit, ada puskesmas di tiap kecamatan itu ya. Bahkan ada 1 kecamatan 2 puskesmas. Sebagian besar 2 puskesmas setiap kecamatan. Ya, sangat memudahkan lah. Ketika fasilitas kesehatan kan sudah disediakan oleh pemerintah, sangat memudahkan masyarakat. Tapi ternyata tapi ternyata kok kasus TBC masih ada. Padahal saya belum lahir juga sudah ada TBC ya Bu. Betul, TBC itu sudah penyakit zaman zaman Brahol lah. Brahol ditambah lah itu ya.
Jadi kenapa kok masih ada TBC, masih ada kendala selama ini? Sebenarnya apa ini yang menjadi kendala, Bu, ketika orang masih jadi TBC? Kadang mereka itu menganggap batuk seperti itu menjadi sebuah hal yang biasa saja. Yang biasa. Iya, wah ini batuk hanya mungkin karena kedinginan atau kakean makan gorengan, ya. Tambah habis makan es mungkin ya. Jadi mereka itu berdalih bahwa enggak kok saya batuknya ini. Padahal makanya kita juga alhamdulillah membuat film, Pak, judulnya Bukan Batuk Biasa. Bukan Batuk Biasa. Ya. Itu Dinkes yang bikin. Dinkes yang bikin. Berapa dan durasinya itu? Berapa menit ya? Jangan-jangan Barindang artisnya ya? Berapa menit? 7 menit. 7 menit ya. Dan itu apa namanya? Artisnya adalah teman-teman di KK. Jadi itu sebagai sarana untuk sosialisasi bahwa kita harus waspada. Ya, jadi batuk itu jangan dianggap remeh kalau sudah lebih dari 2 minggu. Oh gitu. Iya, kayaknya saya pernah lihat, tapi jangan-jangan yang artisnya Mas Indro Amir, tetangga saya. Kayaknya pernah lewat di TikTok apa-apa kayaknya. Iya, artisnya itu di antaranya dari kayaknya anak-anak farmasi ya, teman-teman farmasi, kemudian dokter di Puskesmas Purwonegoro 2 sama Kapuskesnya. Oh betul, Purwonegoro 2 ada Mas Amir di sana ya. Jadi Pak Kadese kalau nggak salah. Iya, Pak Kapusnya gitu ya. Pak Kadesnya. Pak Kadesnya yang memotivasi untuk gitu. berobat. Etoknya dari Pak Kades, jadi Pak Kapus. Oh iya betul. Sempat saya lihat kayaknya. Ya itu betul. Kadang-kadang melintas di depan kita sih. Tadi dari yang kendala katanya kadang-kadang masyarakat masih meremehkan gitu ya. Menganggap batuk biasa. Sehingga strategi itu pentingkah dari peristiwa-peristiwa itu, Bu? Lahirlah satu strategi. Ya, makanya dengan banyaknya belum banyaknya terdeteksi, makanya ada strategi simpatik ini ya. Nanti kalau benar-benar ada kasus terdeteksi lah ya. Ya, sehingga kita melibatkan semua pihak. Simpatik yang mikir siapa, Bu, akronimnya? Cukup ya 1 jam? Saya enggak, Pak. Berhari-hari untuk sampai muncul akronim simpatik ya. Jangan-jangan di samping semedi dulu minta petunjuk harus sing gawe urip ya. Iya, karena harus membuat akronim itu yang mudah diingat dan menarik gitu loh. Itu kan nggak mudah gitu loh. Perlu pemikiran yang jenius gitu lah. Jadi akhirnya muncullah ide simpatik, sehingga betul-betul kita berharap dengan kolaborasi ini setidaknya masyarakat itu sudah tersosialisasi dan bisa memotivasi apabila sudah ada kecurigaan, menyarankan untuk berobat ke Fasiankes terdekat. Betul. Ya. Simpatik. Ini kan tadi sudah disosialisasikan secara resmi di Surya Yuda Rejasa Swedarum gitu ya. Sudah dilansir oleh Ibu Bupati kita. Oleh Ibu Bupati waktu itu. Kalau masyarakat yang udah datang atau mungkin belum sempat mengikuti sosial medianya, kali saja masih ada yang belum paham ini tentang simpatik. Ada yang perlu diingatkan kembali, Bu Westi? Ya, Bapak Ibu, kalau pengen tahu apa itu simpatik, kegiatannya apa saja, semua puskesmas sudah mengupload di TikTok masing-masing. Ya, jadi mereka sudah bergerak untuk melaksanakan simpatik itu. Simpatik itu sebuah strategi yang kami melibatkan tadi pentahelik untuk ikut bersama-sama setidaknya mensosialisasikan apa itu TBC, dan juga kita berharap dengan peran serta masyarakat, masyarakat itu semakin mau untuk mendeteksi diri dan keluarganya untuk mendatangi Fasiankes apabila ada keluhan-keluhan seperti tadi. Ya, kalaupun masih Bapak Ibu masih pengen bertanya, bisa bertanya ke puskesmas terdekat. Karena semua teman-teman puskesmas sudah sudah kita kasih pembekalan apa itu simpatik dan bagaimana kegiatannya. Masing-masing puskesmas Persolinnya sudah dapat pembekalan tentang simpatik. Termasuk kegiatannya gitu ya. Kegiatannya, dan justru malah mereka yang melakukan. Ya. Karena Dinas Kesehatan betul-betul SDM juga terbatas dan yang punya wilayah yang paham, yang sudah kenal dengan guru-guru UKS, justru teman-teman puskesmas. Yang ada di puskesmas. Kemudian Pak ada kegiatan satu lagi, kami rencananya akan melatih kader di 6 lokus kecamatan untuk
membantu kami melaksanakan screening. Ya, jadi nanti ada pelatihan kader tentang screening TBC. Kami fokus ke 6 lokus, tapi puskesmas pastikan ada kegiatan pertemuan kader. Ada pertemuan kader dulu itu ya. Mereka nanti juga akan melatih tentang screening TBC. Sudah diinventaris kira-kira di daerah mana? Kami ada 6 lokus. Yang pertama itu di Kecamatan Sigaloh, Kecamatan Banjar Kota, Kecamatan Bawang, kemudian Kecamatan Kalibening, kemudian Kecamatan Mandiraja, dan satunya Madukara kalau nggak salah. Jadi ada 6 lokus yang nanti akan kami latih. Tapi puskesmas kan secara rutin juga ada pertemuan kader. Nanti saat pertemuan kader, teman-teman juga akan memberikan materi bagaimana itu tentang screening TBC. Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Dari tempat-tempat yang tadi sudah didata, kira-kira ini untuk praktiknya kapan? Tadi saya bilang rencana kita akan melaksanakan pelatihan ini tanggal 4 Juli. Juli ya? 4 Juli. Ya, jadi kita hanya lokus dulu yang di Dinas Kesehatan, tapi puskesmas akan menindaklanjuti di wilayah masing-masing. Simpatik aksi meningkatkan penemuan TBC dengan intervensi kolaboratif. Saya Bimo masih bersama Bu Latifah Hesti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Kalau kita ngomongin TBC tadi kan ini penyakit yang bisa mengenai siapa saja ya Bu? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu, kaya miskin. Kaya miskin. Tua muda. Cantik bagus orang dipandang bagus. Itu ya. Bisa semuanya. Bisa kena semua. Ini rata-rata sekarang yang kena TBC ada di seputaran kota atau yang jauh di sana Bu? Apa hanya di tempat-tempat yang tadi banyak orang? Enggak, merata lah Pak. Merata. Ya, apalagi yang populasinya penduduk padat agak tinggi ya, tapi semua kecamatan ada. Nah, sehingga tadi saya bilang bahwa cakupan kita itu masih rendah, ya, sehingga dimanapun tidak itu kota ataupun di wilayah yang lain, ayo sama-sama meningkatkan cakupan ini dengan cara kolaborasi dengan lintas sektor tadi. Cakupan masih rendah. Ini kan karena bisa tadi mungkin tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor kurang. Tapi dari yang ngurusi kan udah berharap kan cakupannya banyak karena banyak kasus. Begini Pak. Seperti ini. Begini, karena kita itu sudah ada target. Ada target dari provinsi target dari pusat. Jadi mungkin hitungannya juga berdasarkan jumlah penduduk Pak. Untuk tahun 2024 itu kita itu targetnya hanya di angka 42%. 42%. Kecapainya hanya 42%. Nah, ini yang membuat saya bagaimana nih cara meningkatkan target ini? Ya, karena selama ini kan puskesmas kerja sendiri nih. Nah, kita berharap dengan adanya peran serta semuanya, kita berharap nanti target tahun 2025 bisa meningkat. Kalau saya bilang 100% mungkin tidak mudah. Tapi setidaknya dari 42 ini naiklah. Kalau bisa ya di angka 70-75%. Gitu. Itu diantaranya. Kalau untuk secara nasional sendiri ada target apa enggak Bu? Misalkan Indonesia harus bebas TBC tahun berapa gitu. Untuk nasional kita ada eliminasi TB di tahun 2030. 2030 itu ya. Tinggal berapa tahun nih? 5 tahun. Tinggal 5 tahun. Mungkinkah nanti eliminasi TB itu bisa tercapai? Itu juga tergantung wilayah juga. Kalau wilayah sekarang ini betul-betul memaksimalkan pencarian, semua yang ditemukan diobati sampai sembuh, kita berharap 2030 itu sudah tidak ada orang yang menderita TBC. Karena apa? Sumber penularannya sudah kita obati. Betul. Jadi kerjanya perlu kerja keras gitu ya. Iya, makanya seperti itu. Jadi semua unsur itu ya. Artinya kita pengen setidaknya memotivasi lah masyarakat untuk segera ke Fasiankes. Apabila ada gejala tadi sehingga bisa dideteksi, ditegakkan diagnosis, minum obat, sembuh. Yang penting mau berobat TBC sembuh. Yang terakhir Bu,
Siap. Apa yang sebenarnya diharapkan dari pemerintah, dari pihak kesehatan terkait TBC ini untuk masyarakat? Ya. Apalagi capaiannya katanya masih rendah gitu ya. Silakan Bu Esti. Ya, kalau dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan cakupan, salah satu strateginya adalah dengan simpatik. Kita harapkan semua leading sektor tadi pentahelik bisa ikut berperan. Tapi apa yang kita harapkan dari masyarakat, ya tadi saya harapkan masyarakat sudah bisa secara aktif mengenali gejala TBC. Mengenali Tadi batuk lebih dari 2 minggu, keluar keringat dingin, berat badan turun, kadang batuknya ada darahnya. Nah, itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang betul-betul masyarakat itu sudah apal. Sehingga dia bisa membantu, misalnya Mbah itu kok seperti ini. Jadi dia mempunyai peran untuk menyarankan berobat untuk ke Fasiankes. Kemudian yang kita harapkan jangan memberi stigma. Kepada penderita TBC. Dan juga masyarakat kita harapkan tetap melakukan pencegahan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga kebersihan dan kalau misalnya curiga ada gejala tadi, segera melaksanakan screening dan juga melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS-nya harus diterapkan. Gitu ya? Terutama untuk lingkungan rumah tangga dan sekitarnya. Tadi kebiasaan jangan meludah sembarangan, rumahnya harus bercahaya, harus dibersihkan dan lain-lain. Untuk mencegah penularan TBC. Jangan kalau PHBS sudah betul-betul mendarah daging diterapkan, kayaknya TBC tidak mau singgah kayaknya ya. Semakin berkurang. Karena keumuman TBC itu akan mati dengan kena sinar matahari. Betul. Jadi bagaimana rumah kita itu betul-betul sinar matahari masuk. Ya kadang ya itu kalau kita tadi saya bilang mungkin di daerah atas karena dingin, mungkin rumahnya lembab. Nah itu juga. Akhirnya kalau salah satu menderita TBC, kumanya tidak, misalnya dia meludah, kumanya nggak cepat mati karena nggak ada sinar matahari, sehingga bisa menular di lingkungan sekitarnya. Silakan kalau daerah dingin sering lembab ya disiasati lah. Disiasati. Biar kuman-kuman bisa mati sehingga TBC itu tidak akan ada di sono, di lingkungan di itu. Pokoknya prinsip PHBS dilaksanakan. Kalau saya ngomong sesantai-santainya Bu lah, ketika orang yang TBC, yang anak-anak, yang dewasa, yang tua sekali, berobatnya persentase kesembuhannya sama Bu? Apa lebih cepat yang anak-anak, yang dewasa? Sama? Kita bisa dia itu kalau dari kasus yang positif, misalnya sudah negatif, itu kita sudah anggap bahwa itu proses penyembuhannya sudah baik, tapi tetap harus melanjutkan selama 6 bulan. 6 bulan gitu ya. Karena kumanya belum mati banget lah, istilahnya masih semaput. Nah, artinya penyembuhannya sama, semua sama. Kemudian saya tekankan kalau di situ ada anak yang kena flek, pasti ada sumber penularan di sekitarnya. Oh gitu. Iya. Kalau ada anak yang kena flek, biasanya ada sekitarnya. Kadang anak-anak yang mungkin ibu bapaknya kerja, diasuh pembantu, dijak dolan-dolan. Nah, ke tetangga ke ini ternyata di situ ada yang penderita. Saya jadi bertanya-tanya ini Bu, ketika anak saya kecil. Kalau anak-anak sering angin-anginan, misalkan sering motoran, Banjarnegara kali Pelus setiap hari, bisa menyebabkan TBC apa enggak itu? Enggak, kalau TBC betul-betul ada kuman yang masuk, Kalau mungkin angin-anginan, mungkin kedinginan, batuk, tapi tidak seperti gejala tadi jangan di-judge bahwa itu kemungkinan kamu TBC. Bukan penyebab bukan kalau yang penyebab, angin-anginan. Baik Bu Esti, karena waktunya yang sudah habis, obrolan kita terkait simpatik ini aksi meningkatkan penemuan TBC dengan intervensi kolaboratif harus kita pungkasi dulu. Kapan-kapan bisa disambung lagi tentang ini atau tentang yang lainnya.